Orang yang kesadaran rendah, ketika masuk rumah kosong menyampaikan salam, mungkin kita akan diingatkan, kenapa kamu menyampaikan salam? Kan rumah kita kosong. Karena kita selama ini menganggap yang namanya makhluk itu selalu yang ada wujudnya. Sekarang di sekitar kita ini, yang ikut ngaji itu bukan hanya yang kelihatan. Di sini banyak sekali yang ikut ngaji sekarang, yang tidak kelihatan. Jiwa-jiwa yang masih belum bisa menyempurnakan diri, cuman saat ini mereka sedang tidak menggunakan tubuh. Bukankah kita tahu bahwa sebetulnya jiwa itu abadi, seabadi ilahi. Kalau jiwa itu abadi, seabadi ilahi, kan tidak pernah ada jiwa yang mati. Keadaan mereka tetap ada. Cuma eksistensinya saja yang berbeda. Kita bersyukur karena kita saat ini sedang masih diberikan tubuh. Sehingga sang jiwa yang ada dalam tubuh ini ya sedang ditugaskan untuk berkarya. Memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Jadi mengapa jiwa ini bersama ruh ditiupkan ke dalam tubuh? Karena jiwa ini sedang dikaryakan. Siapa yang mengaryakan? Ya beliau, sang maha jiwa. Sesungguhnya jiwa itu siapa? Bukankah jiwa itu dia juga? Bukankah ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita juga bagian dari dirinya? Jadi tidak ada ruhmu, yang ada adalah ruhku. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ku di sana mengacu kepada Allah. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah ruhnya Allah. Jadi siapa sesungguhnya diri kita itu? Ya diri kita ini ya dia juga. Terus yang mana yang kita? Kan tidak ada. Ilusi keterpisahan kita dengan Allah karena kita merasa seakan-akan diri kita adalah kita. Dan Allah adalah Allah yang terpisah dari diri kita. Itulah kesalahan kita bertauhid selama ini. Makanya siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Ya kenali saja dirimu. Siapa dirimu? Kan dirimu juga adalah Dia. Kita tidak mungkin mengenali Tuhan yang tanpa batas. Oleh karena itu, para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para guru, para mursyid menekankan untuk mengenali dirimu. Diri sejatimu. Karena diri sejati kita adalah Dia, maka saat kita mengenali diri sejati kita, berarti kita sudah mengenali Dia. Rumah sakit ingin tahu penyakit yang diderita oleh kita. Kemudian diambil sebagian kecil dari darah kita. Tidak ada pasien ya diperiksa semua darahnya. Hanya diambil satu tetes saja. Tetapi satu tetes itu bisa menceritakan keseluruhan darah yang ada dalam tubuh kita. Makanya dokter tidak segan-segan mengatakan, ini trombositnya sekian, leukositnya sekian, kadar gulanya sekian, kadar kolesterolnya sekian. Satu tetes darah itu di laboratorium bisa cerita keseluruhan darah kita. Jadi sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh mengenali jati diri kita yang sesungguhnya, maka jati diri yang dikenali oleh kita dari diri kita itu sudah cukup menjelaskan keseluruhan semesta. Nah, ilusi keterpisahan itu karena kita mengizinkan diri kita dikendalikan oleh satu kekuatan buta yang telah membodohkan kita, yang telah mengkerangkeng kecerdasan kita, sehingga sampai hari ini ya kecerdasan kita itu mati, tidak berkembang. Salah siapa? Ya salah kita sendiri karena kita mengizinkannya. Oleh karena itu saya wanti-wanti, bertemu dengan saya hari ini sangat berbahaya. Karena saya akan membuka kecerdasan yang tersembunyi selama ini. Harta karun yang terpendam dalam diri akan saya usik sehingga bisa bangkit.
Nah, bangkitnya kecerdasan kita akan menimbulkan bangkitnya kesadaran. Bangkitnya kesadaran itulah yang disebut dengan hari kiamat. Jadi lucu, orang bicara kiamat tapi hancurnya alam semesta. Padahal kiam itu artinya adalah bangkit. Hari kiamat itu hari bangkitnya kesadaran kita yang mati. Lebih lucu lagi, apa saja yang aneh di dunia ini sekarang selalu dikaitkan dengan kiamat sudah dekat. Gunung-gunung di Arab dulu batu. Sekarang gunung-gunung di Arab tumbuh ya lumut. Sehingga gunung-gunung di sana sekarang warnanya jadi hijau. Itu kan peristiwa alam biasa. Karena apa? Karena sekarang di Arab akibat perubahan musim sering turun hujan. Kan masuk akal. Ketika hujan turun, maka di batu-batu akan tumbuh lumut. Jadi wajar kalau lumut di Arab sekarang warnanya jadi hijau. Tetapi hampir semua orang yang sok tahu, gak belajar sains, karena di Arab ada keanehan, gunung-gunung yang coklat jadi warna hijau, lalu dikaitkan dengan kiamat sudah dekat. Di zaman Nabi Muhammad juga kiamat sudah dekat. Karena yang menentukan kiamat bukan Allah. Yang menentukan kiamat ya kamu sendiri. Kamu mau kapan bangkitnya? Ya tentukan oleh kamu. Sedekat itu kiamat dengan kita. Kamu mau kapan bangkitnya kesadaranmu? Ya kamu yang menentukan. Jadi kiamat itu bukan hancurnya alam semesta. Kalau alam semesta ini hancur, ya semua yang diciptakan pasti hancur pada waktunya. Matahari yang sekarang menyinari kita hari ini, itu umurnya itu sudah 12 miliar tahun. Menurut fisika. Karena matahari itu bisa bersinar, di dalam matahari itu ada yang namanya reaksi fisi, reaksi fusi, yaitu pembelahan atom hidrogen. Nah, atom hidrogen yang di matahari itu kan massa. Setiap massa itu materi. Setiap materi pasti kalau dibakar ada habisnya. Ya bensin yang ada di bumi kita, lama-kelamaan juga akan habis. Solar yang ada di kandungan bumi, semua bahan bakar fosil, suatu saat juga ada habisnya. Tapi nggak usah takut. Karena kalau solar habis, bensin habis, manusia juga diberi kecerdasan untuk membuat ya kehidupan baru. Ya keluarlah yang namanya mobil listrik. Nggak usah khawatir. Kalau hari ini bensin masih ada, ya beli aja. Hari ini solar masih ada, ya beli aja. Belum kebeli mobil listrik, ya sudah, nggak usah dipikirin. Ntar juga kebeli. Yang penting berpikir kebeli, jangan berpikir mahal. Kalau berpikir mahal, ya nggak akan kebeli. Sesederhana itu sebetulnya hidup. Lalu pertanyaannya gimana kalau matahari nanti habis atom hidrogennya karena dibakar terus menerus? Ya nggak usah khawatir. Paling matahari diam, nggak bersinar lagi. Terus kalau matahari tidak bersinar lagi, gimana kehidupan kita? Paling juga mati kita semua. Paling juga begitu kok. Terus kalau mati semua kita gimana? Ya gitu aja. Apa yang mau dipikirkan? Gak ada yang perlu ditakutkan. Terus kalau kehidupan di sini semua mati, berarti ruh keluar dari tubuh. Nah, ruh yang keluar dari tubuh kemana? Ya mungkin saja di planet lain sudah ada leluhur kita. 2-3 pasang aja cukup. Dan tidak usah bermigrasi kita ke sana cari pesawat. Karena ruh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nanti ruh-ruh ini akan dilahirkan lagi di sana, ditiupkan pada tubuh baru. Kehidupan berlangsung lagi. Di mana? Nggak tahu saya juga. Karena sekarang kita sedang di bumi, ya nikmati saja di sini, saat ini, sekarang. Mumpung kita masih hidup, dilengkapi tubuh. Ya sudah, tubuh ini kendaraan yang diberikan Allah untuk kita. Untuk apa? Untuk berkarya. Dan di balik tubuh ada diri sejati kita yang sedang dikerjakan oleh Allah. Sesederhana itu. Gak usah memikirkan ya matahari kapan akan mati, gak usah. Hari ini matahari masih bersinar, sudah moyan. Itu aja. Gak usah memikirkan hari esok. Karena kalau kita memikirkan hari esok, kita menjadi takut. Gak usah juga memikirkan masa lalu. Kalau kita memikirkan masa lalu, kita jadi sedih. Supaya damai, sudah saja hadir di sini, saat ini, sekarang. Kenyataan hidup itu adalah sekarang. Sekarang kalian bisa melihat saya, kalian bisa mendengar saya, sekarang kalian bisa berbicara, kalian minum masih bisa ditelan.
Ya kan? Kalian makan masih bisa merasakan. Itulah kenyataan hidup. Dan tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Makanya tidak usah merumuskan tujuan hidup. Buat apa? Karena hidup itu sendiri sudah tujuan. Orang yang merumuskan tujuan hidup, orang yang tidak sedang hidup. Kan aneh ya. Kita sekarang faktanya sedang hidup, malah kita mencoba merumuskan tujuan hidup. Kita sedang hidup. Kan yang merumuskan tujuan hidup itu orang yang tidak sedang hidup. Nah, kalian sedang hidup merumuskan tujuan hidup buat apa? Tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Nikmati aja sekarang hidup. Apa adanya. Dan hidup cuma dua. Cuma dua dalam hidup. Yang datang dalam hidup cuma dua. Nggak tiga, nggak empat. Satu, yang kita ingin. Dua, yang kita tidak ingin. Itu aja. Apakah dalam hidup ada penderitaan? Nggak ada. Kalau kita bisa menerima yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin, apa adanya. Lalu penderitaan dari mana? Penderitaan itu berasal dari penolakan. Karena kita menolak yang kita tidak ingin. Kalau yang tidak kita ingin tidak ditolak, nggak ada penderitaan. Apakah kemarahan ada? Nggak ada. Karena marah itu kita menginginkan yang kita ingin. Saat datang yang tidak kita ingin, kita menolaknya. Karena menolak, kita ingin. Kebencian ada? Nggak ada. Karena kebencian itu berasal dari pikiran. Kapan benci itu datang? Saat kita menolak yang kita tidak ingin. Saat yang tidak kita ingin hadir. Betul nggak? Jadi kalau kita sudah bisa menerima hukum alam, yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin, diterima dua-duanya dengan cara yang sama, tidak ada penderitaan, plus tidak ada lagi yang namanya kebencian, kemarahan, nggak ada. Karena tidak ada lagi yang bisa kita benci. Tidak ada lagi yang patut untuk dimarahi. Setuju? Kan sederhana sebetulnya. Nah, menjadi rumit kehidupan ini karena di sini nih. Ini nih yang membuat kita jadi rumit pikiran kita sendiri. Baik. Oleh karena itu, saya hari ini akan berbicara sesuatu yang rumit, tetapi akan saya buat menjadi sederhana. Karena tugas saya adalah membuat yang rumit jadi sederhana, bukan membuat yang sederhana jadi rumit. Sebetulnya agama itu sederhana, tetapi diperumit oleh orang-orang yang nggak tahu. Jadi agama tuh jadi pusing ya. Pusing kan? Salat saya diterima atau tidak oleh Allah? Pusing kan? Wudu saya diterima atau tidak oleh Allah? Pusing kan? Karena kita nggak ngerti apa itu salat, apa itu wudu. Padahal sebenarnya indikatornya sederhana. Salat kita diterima atau tidak oleh Allah, lihat saja keadaan kita setelah sholat. Ada perubahan sedikit saja, sudah diterima. Cuman kita tidak bisa menggunakan alat ukur yang jelas untuk mengukur indikator keberhasilan kita sendiri. Betul apa tidak? Nah, oleh karena itu maka kita lihat dulu judul ini. Karena biasa ya, 30 menit pertama saya jelaskan judul. Saya akan cerita perumpamaan. Perumpamaan yang ada di mana? Terutama perumpamaan yang ada dalam kitab suci. Saya sudah belajar Quran 30 juz, di situ isinya perumpamaan semua. Saya sudah belajar Injil, isinya juga perumpamaan semua. Saya juga sudah belajar Weda, isinya juga perumpamaan semua. Saya belajar kitab To Teaching yang ditulis oleh Lao Tzu, isinya juga perumpamaan semua. Saya sudah belajar Taurat, sudah belajar Zabur, isinya juga perumpamaan semua. Saya juga sudah belajar kitab leluhur kita, namanya Layang Muslimin Musliman, yang nulis Mama Asep Martawijaya, orang Garut, bahasa Sunda. Isinya juga siloka semua, perumpamaan semua. Makanya dibuat dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk tulisan sastra. Ada Kinanti, Dandang Gula, Mas Kumambang, itu kan Magatru, Pucung, ya, Pangkur, isinya itu semua sastra. Saya sudah belajar juga kitab Sasangka Jati, kitabnya Pangestu, 10 jilid yang sudah saya baca, isinya perumpamaan juga. Nah, sekarang saya mau ngasih ilustrasi sedikit. Ada
Ada sebuah tulisan sastra. Isinya adalah simbolik. Isinya adalah perumpamaan. Sebut saja bahasanya X. Saya ingin mencoba menyelami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh si penulis itu. Bisa nggak lewat tulisan? Mama Asep Martawijaya di Garut menulis layang muslimin muslimat. Kan itu tulisan. Tulisan itu rangkaian huruf yang berupa kata-kata menjadi kalimat, menjadi paragraf. Kenapa beliau menulis itu? Kan satu, beliau ingin menyampaikan apa yang beliau rasakan, apa yang beliau pikirkan, ingin dirasakan dan dipikirkan oleh kita kan sebetulnya. Jadi setiap tulisan itu isinya adalah gagasan. Karena beliau ingin membagikan kebahagiaan yang beliau rasakan, ingin dibagikan kepada kita. Rasa yang beliau rasakan, kenikmatan yang beliau rasakan ingin dibagikan kepada kita. Pertanyaannya, bisakah kita merasakan yang dirasakan oleh beliau lewat tulisan? Bisa? Gak akan bisa. Gak akan bisa. Walaupun bisa, kalian hanya menerka-nerka saja. Akibatnya hanya menggunakan prasangka. Jadi ilmu yang keluar tuh cuma ilmu cek yang cenah. Atau buahna lebat kumeureun, da tangkal nage tangkal susuganan. Kan itu yang selama ini kita coba. Ada orang habis minum kopi, rasa kan? Dia tuliskan pengalaman minum kopi dalam kata-kata. Kemudian kalian membaca tulisan tentang rasa kopi dalam bentuk tulisan. Berhasil nggak kalian merasakan rasa kopi yang ingin dibagikan oleh si penulis kopi itu? Bisa? Nggak akan bisa. Kalian jadinya hanya menerka-nerka saja kan? Menerka-nerka saja. Oh, kopi teh geuning rasana gitu. Makin menerka makin jauh dari pesan yang ingin disampaikan oleh si peminum kopi itu. Karena satu-satunya cara untuk bisa merasakan yang dituliskan oleh si penulis kopi, kalian minum kopi yang sama dulu. Bahkan setelah minum dari gelas yang sama, kopinya sama, gulanya sama, bahkan kalian tidak perlu baca itu lagi. Ini yang sederhana dulu. Karena nanti kita mau masuk pada yang lebih berat lagi. Karena saya coba dengan menggunakan pendekatan saintifik supaya kata titiknya, urutannya bisa dimengerti. Jadi saya tegasin lagi. Bisakah kita merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang orang yang meminum kopi? Jelas tidak bisa. Kalaupun kita coba membaca berulang kali, kita hanya menerka-nerka saja. Dan kita tidak akan pernah merasakan kopi dari tulisan tentang kopi. Jelas? Nah, kembali lagi. Ada tulisan, ada buku, judulnya Layang Muslimin Muslimat. Isinya berupa rangkaian kata-kata. Kita ingin belajar spiritual, ingin merasakan yang dicapai oleh penulisnya dengan membaca buku. Bisa. Buang-buang umur, buang-buang waktu. Yang ada kalian cuma jadi penghafal. Sombong karena merasa sudah bisa menghafal semua tulisan yang ditulis oleh orang. Diulang-ulang lagi pada orang lain sesuatu yang kalian tidak merasakan. Itulah yang selama ini merusak agama. Karena kebanyakan orang terbuka mulutnya sementara masih tertutup pengalaman spiritual. Kan itu sebetulnya. Baik. Layang Muslimin Muslimat itu ditulis dalam bahasa Sunda. Tahu kenapa? Kenapa? Karena Mama Asep orang Sunda. Bicaranya setiap hari pakai bahasa Sunda. Beliau menyampaikan apa yang beliau rasakan terpaksa pakai bahasa Sunda. Jadi sebetulnya bahasa kitab itu menjadi bahasa X tergantung
bahasa si penerimanya. Terus suka beda. Kenapa Injil bahasa Ibrani? Kenapa? Karena Nabi Isa bahasa komunikasi sehari-harinya bahasa Ibrani. Apa yang beliau rasakan, yang beliau alami, disampaikan dalam bahasa yang beliau pakai. Nah, kenapa saya ceramah sekarang pakai bahasa Indonesia? Karena saya orang Indonesia, tiap hari pakai bahasa Indonesia. Saya lancar berbahasa Indonesia supaya komunikasi ini lancar dan kalian juga mengerti bahasa saya. Izin saya bicara pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya tidak pakai bahasa Sunda? Mau ngerti KB? Karena yang di masjid ini tidak semua orang Sunda. Makanya terpaksa saya menggunakan bahasa nasional yang semuanya mengerti. Sehingga kalau saya bicara semua main punggung. Betul nggak? Iya, tukang seri kabeh. Coba kalau saya pakai bahasa Sunda, kamunya nu orang Sunda ke seri, sing celegeten, eta nu orang Jawa masih manyun kene, dengar dia. Tukang seri kabeh. Paham? Nah, mohon maaf. Kenapa Quran bahasa Arab? Kan ngerti kan? Karena si penangkapnya memang berbahasa Arab. Beliau menyampaikan apa yang ditangkap menggunakan bahasa yang beliau gunakan. Gak mungkin menggunakan bahasa yang lain. Saya baca kitab Sasangka Jati, itu bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa? Karena si penangkap getaran-getaran ilahi itu dia berbahasa Jawa. Ketika sudah ditangkap pemahamannya, terpaksa disampaikan dalam bahasa Jawa. Awas. Apakah gustinya Mama Asep Martawijaya teh orang Sunda? Sanes. Apakah gustinya Nabi Muhammad itu orang Arab? Sanes. Apakah gustinya Nabi Isa itu orang Ibrani? Sanes. Apakah gustinya Cak Narto yang menulis Sasangka Jati orang Solo? Sanes. Jadi Allah itu menggunakan bahasa Rob, bahasa yang sama. Apa bahasa yang dipakai oleh Allah? Bahasa yang dipakai oleh Allah namanya bahasa ilahi. Wujudnya apa? Wujudnya itu hanyalah getaran-getaran ilahi. Setiap getaran ada frekuensi. Setiap getaran ada vibrasi. Jadi kalau begitu, ya Allah itu jangan ditanya siapa. Kalau Allah ditanya siapakah Allah, mengacu kepada sosok. Karena siapa, pasti sosok. Jadi pertanyaan yang paling bagus buat Allah itu, Allah tuh apa? Ini mengubah dari siapa menjadi apa, cara bertanya pun, ini sudah mencerminkan kesadaran, mencerminkan tauhid. Jadi Allah itu apa? Kalau Allah itu adalah getaran, kalau Allah itu adalah frekuensi, kalau Allah itu adalah vibrasi, berarti Allah itu adalah sumber energi. Paham? Oke. Sekarang kita bicara dulu yang sederhana. Lagi diam, tiba-tiba bergetar HP. Kan cuma dua kemungkinan. Satu, ada yang telepon. Dua, ada yang mengirimkan pesan. Pesannya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS, masih ada. Bisa lewat email. Bisa kan? Pernah nggak bertanya, kenapa kok ke sini bisa sampai pesan? Pernah mikir? Pernah? Itulah kalian. Gak ada sedikit pun rasa penasaran. Kenapa itu foto dari Singapura, dari Malaysia, dari Bali, cikene di foto udah nyampe di kita. Pernah mikir? Itulah, kalian tuh memang luar biasa ya.
Luar biasa nggak pedulinya. Saking tiap hari sibuk bikin WA, bikin tulisan, kirim. Tidak pernah terpikir bagaimana mekanismenya tulisan saya kok bisa dibaca orang di HP yang berbeda. Pernah nanya? Saya juga nggak ngerti. Gimana saya mau ngajarin wahyu? Nu kitu wae teu apal. Ini teknologi kan? Jangan dikira wahyu itu bukan teknologi, itu teknologi. Dan kita belajar ini, WA, SMS, semua dari produk Allah. Mobil itu tercipta karena si pencipta mobil lihat cara tubuh kita bekerja. Ini ada klep masuk, ada klep buang di bawah. Betul? Makanya mobil juga dua. Ada klep masuk, klep buang. Masuklah bahan bakar, lewat klep masuk. Dioplos dulu di karburator. Supaya dioplos dengan oksigen, supaya gampang terbakar, supaya terjadi proses oksidasi. Liur-liur sekalian. Dan marake mobil, marake motor, teu ngarti. Nah, mungkin meuli bensin, teu ngarti. Bensin itu materi. Di dalam bensin itu kalau dibakar ada kalori. Makanya bensin dibakar, terjadi proses pembakaran di ruang bakar. Kalau mobilnya mobil bensin, pakai busi. Dikompresi, kemudian terjadi ledakan karena dibakar oleh api dari percikan bunga api listrik. Makanya ada busi. Busi dihubungkan dengan kuil. Kuil itu harus mengubah tegangan dari 12 volt aki menjadi 13.000 volt supaya terjadi loncatan bunga api listrik. Dari mana tuh belajar? Dari semesta. Loncatan bunga api listrik itu terjadi di semesta. Petir kita menyebutnya. Petir itu karena ada beda tegangan. Kenapa bisa beda tegangan? Karena di alam semesta ini banyak sekali molekul. Setiap molekul mengalami ionisasi. Ketika molekul mengalami ionisasi, kenetralan molekul itu terganggu. Sehingga ada yang bermuatan listrik positif, ada yang bermuatan listrik negatif. Terjadi beda tegangan. Makin berakumulasi, beda tegangannya. Terjadi loncatan bunga api listrik. Itu tegangannya diperkirakan sekitar 13.000 volt. Nah kita cuma mengertinya, oh ayah kilat. Gitu aja, gak pernah nanya. Bagaimana bisa terjadi itu? Itu sains. Nah itu dari produk semesta itu ditiru oleh manusia. Gimana caranya menghasilkan loncatan bunga api listrik? Dibuatlah yang namanya kuil. Isinya adalah transformator. Menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 13.000 sampai 16.000 volt. Maka kabel busi hati-hati harus menggunakan kabel koaksial. Kalau tidak akan bocor radiasi karena tegangan tinggi. Makanya mobil-mobil yang terbakar di jalan itu karena apa? Karena dia beli kabel busi yang murah. Yang penting asal hurung. Padahal untuk menggait tegangan tinggi harus menggunakan kabel khusus. Namanya kabel koaksial. Supaya ya medan listrik dan medan magnet yang ada di situ terkoneksi dengan baik. Apa yang terjadi dengan mobil? Kan mobil itu sebenarnya mengubah bensin menjadi kalor, menjadi panas. Setelah jadi panas dirubah menjadi gerakan mekanik yang disebut dengan usaha. Ban berputar. Pernah mikir? Dari mana itu terjadi? Kan dari sini. Kalian tadi pagi sarapan. Di sini sudah disediakan mesin yang bisa mengubah seluruh makanan yang kita santap menjadi kalori. Maka setiap makanan ada kalorinya. Makanya makan harus sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Kalau tidak perlu karbohidrat, tong dahar. Komo rek cicing mah. Iya, itu kan jadi simpanan energi di sini. Beteng jadi melendung. Karena kita makan hanya berdasarkan enak gak enak, bukan berdasarkan kebutuhan energi. Orang yang sadar, begitu mau makan, dia kemudian mikir, hari ini saya mau kemana, apa yang saya kerjakan, perlu gak makan nasi, berapa banyak. Karena dia sadar, setiap makanan yang masuk ke dalam mesin tubuh ini akan dirubah menjadi kalor. Kalor dirubah menjadi usaha, sehingga tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak. Itu mekanisme alam yang ditiru. Kemudian menjadi mesin, sepeda motor, pesawat, kereta api, dan seterusnya. Semua itu belajar dari Allah sebetulnya. Teknologi itu belajar dari Allah. Nah sekarang kembali ke sini. Kenapa ini bisa menerima pesan? Ayo. Ada
keluarga kita di Sumatera. Dia nulis pesan. Nah, pesan itu dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Karena apa? HP ini isinya adalah getaran. HP ini isinya frekuensi. Yang dihasilkan oleh HP ini adalah gelombang elektromagnetik. Karena di dalam HP ini ada namanya IC, Integrated Circuit. Nah, dari sini dikirim, dibawa oleh gelombang elektromagnetik kemana? Ke BTS yang ada dekat di mana orang itu membuat pesan. Dari BTS itu ke BTS ini, ke BTS ini, ke BTS, terus sambung menyambung. Untuk satu pesan itu bisa saja ada ribuan tower yang menyampaikan pesan itu. Nah, di dekat rumah saya di sini ada tower. Ada pemancar. Pemancar itu menyampaikan pesan ke HP saya. Jadi yang sampai di sini apa? Getaran. Getaran. Nah, gak usah saya jelaskan, pusing nanti. Kenapa getaran kok bisa membawa huruf, bisa membawa video, bisa membawa suara. Nanti tambah pusing kuliahnya. Cukup saja bahwa pesan sampai ke sini karena ada getaran akibat adanya gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa yang bergetar HP saya? Ada pertanyaan begitu? Pasti nggak ada. Itu hebatnya kalian. Karena seseorang yang di Sumatera tadi menyampaikan pesan, kan yang dituju adalah nomor HP saya. Setiap nomor HP itu terkuantisasi. Dia itu sudah punya satu alamat. Tidak mungkin alamatnya itu salah, walaupun beda satu digit dari 12 nomor itu. Jadi, itu yang disebut dengan abad kuantum, abad kuanta. Semua terkuantisasi, tidak akan salah kirim. Sekarang pun sudah zaman QR. Semua sudah pakai coding. Makan di restoran pun sekarang sudah tidak ada menu yang tulisan. Makanya begitu diam aja masuk ke restoran, ngadaguan menu yang tulisan, barang jeung gambarna, moal dahar. Dan sekarang mah di restoran pun sudah disediakan QR. Jadi kita harus punya aplikasi QR-nya. Sehingga ketika kita foto, maka nyambung. Begitu saat nyambung, link tentang daftar makanan sudah ada di HP kita. Tinggal di searching itu, mau pesan apa. Jadi sekarang orang yang gaptek, rek dahar di restoran wae moal bisa. Bahkan sekarang GPS itu akan diganti. GPS sudah akan diganti dengan visual. Karena sebentar lagi kita akan masuk abad hologram. Jadi sudah tidak ada lagi namanya materi. Semua sudah berubah menjadi energi. Bentar lagi. Makanya gaul sedikit. Nah, kenapa saya jelaskan teknologi? Karena saya mau masuk ini, judul ini yang tadi. Kalau nggak pakai penjelasan ini, nanti nggak ngerti. Ulangi dulu. Kenapa pesan, tulisan, video, dan lain sebagainya gambar nyampe sebetulnya dibawa oleh getaran. Yang membawanya namanya gelombang elektromagnetik. Gak kelihatan, tapi ada. Di sini itu sebetulnya berjubel gelombang. Nah, gelombang elektromagnetik ini, ya, karena yang tadi di Sumatera itu yang dituju nomor saya terkuantisasi cuma satu nomor, walaupun banyak nomor tapi beda sedikit aja, satu digit tidak akan salah kirim. Maka foto nyampe ke sini. Itu yang disebut dengan resonansi. Jadi sebetulnya HP saya ini sudah dicipta untuk bisa beresonansi dengan semua HP yang nomornya memiliki frekuensi yang sama. Jadi begitu seseorang mengirim pesan dari sana, frekuensinya F1, maka HP saya sudah bisa menerima frekuensi itu. Ikut bergetarnya sebuah benda karena getaran benda lain itu namanya resonansi. Paham sampai sini? Oke. Ini HP zaman ayeuna. Sekarang kita bicara wahyu. Jadi Allah itu sebetulnya sejak dari awal sampai kapanpun selalu memancarkan energi. Selalu memancarkan getaran. Itu sebabnya Nikola Tesla mengatakan, kalau kamu ingin memahami semesta, pandanglah semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi.
Ayo lihat saya semuanya. Bagaimana mekanisme para nabi, para rasul itu bisa menangkap wahyu. Sekarang nih, sekarang. Allah siaran gak sekarang? Siaran gak? Allah tidak pernah berhenti siaran. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kalian punya radio di rumah kan? Oke. Punya radio kan di mobil? Oke. Ingin dengar musik? Gimana caranya? Pastikan radionya ada baterainya. Yang kedua, pastikan kalau di-on-kan hirup. Betul? Cukup? Nggak cukup. Kalian pijit-pijit. Mau frekuensi mana yang kalian mau tangkap? Mau siaran dari mana yang kalian mau dengar? Mau dangdut, mau jazz, mau pop, mau barat, terserah. Tapi yang jelas, di sekitar mobilmu itu begitu banyak pilihan frekuensi gelombang elektromagnetik. Begitu dipijit tek gitu, frekuensinya misalkan, ya nggak usah menyebut ya, takut ada yang GR. Frekuensinya misalkan 63,4 FM. FM itu singkatan dari frequency modulation. Jadi itu frekuensi yang dimodulasi. Kalau dulu radio ada AM, amplitude modulation. Yang dimodulasi itu adalah amplitudo. Apa kelebihan kekurangannya? RRI Bandung bikin dongeng, itu sampai di kampung saya di Garut. Karena itu amplitudo. Nah, kalau radio yang menggunakan AM, jangkauannya panjang karena amplitudo yang dimodulasi. Kalau frekuensi yang dimodulasi, jangkauannya tidak sepanjang AM. Tetapi kualitas suaranya bagus. Itu namanya FM. Pusing kan? Di radio ada AM, ada FM. Pokoknya pijit ya. Tidak pernah bertanya. Tata yang saya nggak ngerti tuh. Jelema ieu sakitu loba, can pernah nanya. Pernah nanya nggak? AM dengan FM bedanya apa? Nggak pernah nanya. Cing atuh penasaran saeutik. Karena itu sebetulnya akan memberikan wawasan pengetahuan yang luar biasa. Ngerti fisika, ngerti metafisika itu tidak salah. Pijit we tadi 63,5. Tek. Yang akan tertangkap adalah orang yang sedang siaran di frekuensi 63,5. Kenapa bisa tertangkap oleh kita? Resonansi. Karena frekuensi si pemancar sama dengan frekuensi si receiver radio kita. Yang memancarkan dengan yang menerima satu frekuensi. Begitu satu frekuensi tertangkap tuh suara. Joget kalian di mobil ikut nyanyi. Gitu apa tidak? Ini saya jelaskan supaya ngerti. Sampai sini ngerti kan? Menteng ngerti teh terlalu. Tiap hari kalian memutarkan musik lewat radio. Masa gak ngerti? Jadi kenapa kita bisa menerima siaran? Karena kesamaan frekuensi. Wah bosen ya laguna terawasen. Pijit frekuensi lain. Nah, kalian akan tersambung dengan pemancar yang berbeda. Oke? Oke? Okay? Nah sekarang tuh Allah sedang siaran nih. Siaran. Kalian ini menangkap siarannya Allah. Gimana caranya? On kan radionya. Periksa baterainya ada. Bisi lobet. Jadi tubuh kita pastikan dalam keadaan hidup kan? Oke. Nah kita ini menangkap frekuensinya Allah. Berarti kita harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah. Siapa saja yang bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah, maka siarannya Allah tertangkap. Makanya getaran-getaran ilahi yang bertebaran ini bisa ketangkap. Kenapa yang bisa menangkap orang itu ke orang lain tidak? Selama ini pemahaman kita karena Allah ingin berfirman pada si A, tidak ingin berfirman pada si B, kan begitu. Atau Allah tuh mun kitu mah pilih kasih. Kan kunaon maneh bodoh? Da Allah teh teu kersa nyarios ka abdi mah. Gitu? Itulah yang selama ini kita pahami. Karena kita mempelajari sesuatu nggak masuk akal. Dipilihlah oleh Allah si A, si B.
Dah Allah mah yang milih si A, mau milih si B. Kadang-kadang kita suka mengatakan, dah itu mah tuh orang suci. Hari mana? Dah saya mah bukan orang suci. Jadi kita sudah menempatkan diri kita pada tempat yang tidak pantas. Maka kita tidak dipantaskan. Akibatnya apa? Ya kita tidak pernah bisa menerima getaran-getaran itu. Ngerti sampai sini sekarang? Jadi apa itu wahyu? Getaran ilahi. Siapa yang bisa menangkap wahyu? Yang bisa menyamakan frekuensi dirinya sama dengan frekuensinya Allah. Siapa itu? Siapa saja. Nah sekarang kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap Quran? Apakah Allah ingin berfirman pada Nabi Muhammad dan tidak mau pada yang lain begitu? Dan selama ini kita menganggap yang namanya wahyu itu bahasanya seakan-akan itu bahasa Allah. Padahal bahasa Allah itu universal. Bahasanya cuma satu. Bahasanya getaran-getaran ilahi. Jadi begitu getaran itu ditangkap oleh seseorang. Kenapa orang ini bisa menangkap? Karena beliau bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah. Saat itulah wahyu diterima Nabi Muhammad, wahyu diterima Nabi Isa, wahyu diterima oleh Nabi Daud, wahyu diterima oleh Nabi Musa. Paham maksud saya? Paham sampai sini? Oke. Nah sekarang wahyu itu sudah dituliskan oleh mereka kepada kita. Berupa tulisan dalam bahasa tertentu. Ingin paham kalian? Ingin paham? Gimana caranya? Misalnya, kita ingin tahu isinya Al-Quran. Belajar apa selama ini kalian? Belajar bahasa Arab. Gitu? Gitu? Setelah belajar bahasa Arab, bisa baca Quran? Bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Ngerti ente? Sama nggak dengan yang tadi? Pengen merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang kopi, tapi terdayak minum kopi. Sama nggak dengan itu? Tah sarua. Tapi karena kita itu mengizinkan diri kita dibodohi oleh orang-orang bodoh, ditambah lagi pahala ini, pahala itu, dan lain sebagainya, sudah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi tiap Jumat isuk-isuk 10 kali, insya Allah beunghar. Nu ngomong nage teu beunghar. Da beak waktuna baca Quran surat Al-Kahfi 10 kali, erek irah gawena. Tapi karena kalian percaya sama orang yang tidak layak untuk dipercaya, ya sudah, kalian jadi korban. Saya tidak anti dengan itu. Isinya Quran surah Al-Kahfi itu luar biasa. Mun bisa nangkap isinya Quran surah Al-Kahfi, dan kalian bisa mengimplementasikan isinya, benar. Lain maca wungkul. Oke, sekarang kita lebih santai sedikit. Ini agak berat tadi kuliahnya, agak berat. Kuliah fisika tadi. Sekarang kita sederhanakan. Jadi prinsipnya resonansi itu kesamaan frekuensi. Contoh, seorang anak mengalami masalah di rantau. Seorang ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak ini kan bagian dari ibunya. Selnya pun sama dengan sel ibunya. Jadi wajar kalau kita sebagai orang tua merasakan apa yang sedang dirasakan oleh anak walaupun di tempat yang jauh. Karena ada kesamaan frekuensi. Gitu kan? Asa tepuguh rasaan ya. Wah budak teh gering. Kan gitu. Ayahnya, ibunya merasakan getaran itu. Itu kan resonansi namanya. Begitu ditelepon tuh, oh betul, ternyata anak itu mengalami kejadian, sesuatu kejadian yang menyedihkan. Kan terasa itu. Itu resonansi itu namanya. Cuman kita nggak ngerti selama ini kenapa begitu. Oke, sekarang kalian ingin belajar sebuah kitab suci. Ingin tahu isinya? Ingin tahu kan? Nah, gimana caranya? Belajar bahasanya? Setelah itu kemudian menerjemahkannya? Apakah ketika sudah diterjemahkan mengerti isinya? Mual ngerti. Dan itu yang selama ini terjadi. Metodologinya salah.
Makanya belajarnya jangan learning to know, tapi learning to do. Supaya learning to be. Ingin merasakan isinya Quran? Cari ilmu. Kenapa Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Ingin merasakan rasanya Injil? Cari ilmu. Gimana Nabi Isa bisa mengalami pengalaman spiritual sehingga beliau bisa menuliskan pengalaman spiritualnya dalam satu kitab namanya Injil. Ingin mengerti layang muslimin muslimat? Cari ilmunya. Gimana caranya? Mama Asep Martawijaya kok bisa merasakan sebuah pengalaman spiritual yang pengalamannya ditulis secara rapi dalam bentuk kitab layang muslimin muslimat. Kartos. Jadi ada yang dirubah nggak metodenya? Ada yang diubah. Jadi kalau ingin paham Quran caranya, gimana caranya Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad. Yang dikatakan Allah pada Nabi Muhammad dalam satu statement yang sangat luar biasa di Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah tentang apa? Liman kana yarjullah, tentang cara berjumpa dengan Allah. Wal yaumil akhir, di hari kemudian setelah berjumpa dengan Allah, wa zakarallaha katsira, kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Uswatun hasanahnya Nabi yang selama ini kita tahu itu cara hidupnya beliau. Padahal cara hidupnya beliau itu kan sesuai dengan tata titinya, adat istiadatnya beliau di masa itu. Karena beliau tinggal di Jazirah Arab, tentu saja beliau tidak bisa melepaskan diri dari adat istiadatnya orang Arab. Jadi uswatun hasanahnya Nabi itu apa? Dijelaskan di Quran, uswatun hasanahnya Nabi itu cuma satu. Liman kana yarjullah. Cara berjumpa dengan Allah. Itu saja. Kalau begitu, apa yang terjadi di Gua Hiro? Ayo. Baca 5 ayat pertama yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Mulainya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahu artinya? Tahu artinya apa tidak? Bilang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa? Bacalah. Kan orang lain menerjemahkannya begitu, ikut aja. Sebutnya Iqra itu bukan baca. Iqra itu artinya temuilah. Saksikanlah. Jumpailah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang telah menciptakan. Memang dalam bahasa kamus Iqra itu bacalah. Kalau bacalah, yang terjadi apa? Baca tulisan. Oleh karena itu kita menganggap seakan-akan ada running text yang sedang dilihat oleh Nabi saat itu. Juga orang ayeuna ningali iklan di TV, aya running text. Begitu? Lihat saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa? Tuhan yang telah menciptakan. Itu yang dibaca Nabi, itu yang ditemui Nabi, itu yang disaksikan Nabi. Jadi sebetulnya di Gua Hiro itu adalah perjumpaan. Sebuah pengalaman spiritual, proses resonansi. Ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kan gitu? Betul? Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Ya tentu prosesnya tidak begitu kan? Ya lewat alam. Dari setetes air. Namanya sperma dan sel telur. Itu berasal dari sari makanan yang dimakan. Kan itu prosesnya. Dari itu segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang. Jadilah sempurna.
Kalau dibuatlah manusia sesempurna ini, walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, dia telah menciptakan tubuh ini sempurna sebagaimana rencananya. Untuk apa Allah menciptakan tubuh? Tubuh ini kendaraan terhebat yang bisa mengantarkan kita kepada Dia. Nah, kan dari situlah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu bagaimana cara menggunakan tubuh supaya sang jiwa dalam tubuh ini bisa bertemu dengan sang maha jiwa, supaya kenal pada jati diri. Lanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Kan disitu dikatakan iqra wa rabbukal akram, dan temuilah Tuhan yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri. Allamal insan malam ya'lam, dan akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi, bagaimana para nabi, para rasul menangkap wahyu? Menyamakan frekuensi sehingga suara ilahi berupa getaran-getaran yang universal itu bisa ditangkap berupa pemahaman. Apa yang dipahami disampaikan dalam bahasa beliau-beliau itu. Keluarlah kitab seperti yang kita kenal saat ini. Clear sampai sini? Clear sampai sini? Oke, ini baru judul. Tetapi begitu keluar, ternyata isinya tidak mudah. Karena banyak sekali isinya adalah perumpamaan. Itu sebabnya perumpamaan tidak terkait fakta, tetapi terkait dengan kebenaran. Ulangi, perumpamaan tidak terkait fakta. Apa yang menjadi perumpamaan di Quran belum tentu ada kejadiannya. Tetapi itu kebenaran. Itu sebuah pengalaman spiritual. Dan bagaimana kita bisa tahu itu kebenaran? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka kalau kita ingin tahu kebenaran, maka kita harus mengalami kebenaran itu sendiri. Mengalami. Karena mengalami, ujungnya bisa merasakan. Makanya para leluhur kita mengatakan, malam yazuk lam ya'rif. Yang gak ngalamin, gak akan paham. Jadi pemahaman itu hanya lahir dari pengalaman. Bukan apa kata orang, bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustadz. Dia juga belum tentu ngomong mengalami. Belum tentu kan? Makanya saya tanya, pilih. Mau saya jelaskan kopi atau mau saya bagi kopi? Pilih. Pilih. Oke, pilihanmu udah benar. Tapi selama ini kamu lebih suka penjelasan tentang kopi. Diberi kopi, embung. Tapi hayang ngerasakan rasana kopi. Beda metode. Makanya selama hidup yang gak maju-maju, gitu-gitu aja. Betul apa tidak? Mau saya jelaskan surga atau mengalami surga? Mau saya jelaskan Allah atau mengalami Allah? Mau jelaskan malaikat, disebutkan nama-namanya sampai hafal atau mengalami malaikat? Mau saya jelaskan kitab atau mengalami kitab? Sudah bagus pilihan. Tinggal praktek. Jadi selama ini salah gak metode belajarnya? Salah apa keliru? Salah dan keliru. Baik, kita buka dulu rahasianya sedikit. Lihat semuanya ke sini. Silakan lihat ke sini. Oke. Kelihatan dari belakang? Ya. Walaqad syarrabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa aba aksarun nasi illa kufura. Dibacakan bahasa Arabnya. Bisa terpercaya. Ini Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 89. Isra itu 17. Kenapa diberi nama 17? Itu ada alasan ilmiahnya. Kenapa Quran surat Al-Isra sama dengan rakaat sholat? Luar biasa itu. Kalau sudah tahu tuh jawabannya, keren. Fi hadzal Quran, dalam Quran ini, apa katanya? Min kulli masalin. Berbagai macam perumpamaan. Ini supaya landasan ya, landasan.
Jadi ternyata isi Quran itu semuanya perumpamaan. Diulang-ulang perumpamaan itu. Oke. Simbolik. Untuk apa? Fa'aba aksarun nas illa kufuro. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Malahan mengingkarinya. Pernah nggak kalian baca Quran? Pernah? Bahasa Arabnya kan? Ya. Nggak ngerti kan? Aman kan? Aman. Pernah nggak membaca Quran terjemahannya? Pernah? Bahasa Indonesia kan? Ngerti? Pusing kan? Nih saya bacakan satu ayat saja. Coba dengar saya bicara. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku Musa. Tapi lihatlah gunung ini. Ketika gunung ini masih tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ngerti?